Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel Benmur Consulting. Ya, kali ini kita mau membahas tentang BSU atau yang dikenal dengan bantuan subsidi upah untuk tahun 2022. Bagaimana aturannya atau mungkin latar belakang dan sebagainya, kita akan coba bedah mengenai BSU tahun 2022 ini. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa kami sampaikan disclaimer. Yang pertama adalah video ini hanya untuk tujuan edukasi atau sharing pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum. Yang ketiga, video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang, sehingga isi dari video ini sudah tidak lagi relevan terkait karena adanya perubahan tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin diskusi atau konsultasi lebih lanjut, bisa klik pada link yang sudah kami sampaikan di warna hitam di bawah itu, atau kalian juga bisa follow IG kami di @benmur.consulting atau lihat Facebook page kami. Ya. Nah, kita masuk ke materi. Ini kami sampaikan latar belakang BSU 2022 ya. Jadi kenapa muncul bantuan subsidi upah di tahun 2022. Nah, jadi ini kita ambil dari website pemerintah, yaitu dari setkap.go.id ya. Di situ disampaikan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pekerja atau buruh serta mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022. Tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi, ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam pernyataan tertulis hari Rabu 6 April 2022. Menaker menyatakan tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Selain itu, situasi geopolitik global akibat ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga memicu peningkatan harga komoditas global dan inflasi. Ini juga berdampak pada daya beli masyarakat, pemulihan ekonomi nasional, dan juga sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan. Nah, jadi kita bisa lihat ya, di sini yang menjadi latar belakang pemberian BSU 2022. Nah, sejarah bantuan subsidi upah ya. Jadi kita mau lihat, jadi BSU ini muncul karena adanya pandemi COVID ya. Ada 2 kali BSU yang sudah dijalankan, yaitu BSU tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 BSU difokuskan pada pekerja buruh yang memiliki upah di bawah 5 juta. Tetapi di tahun 2021 aturan itu berubah ya. Dia lebih menyasar ke pekerja yang terdampak kebijakan PPKM pada level 3 dan 4 serta memiliki upah di bawah 3,5 juta ya. Atau jika daerah tersebut upah minimumnya berlaku lebih dari 3,5 juta, maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku. Jadi ada pergeseran target pemberian BSU. Ya, ini sumbernya dari setkap.go.id. Nah, dari informasi tersebut kita bisa lihat bahwa BSU tadi disampaikan dilatar belakangi oleh pandemi COVID. Yang kedua, pemberian BSU merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atas dampak pandemi. Entah itu karena dirumahkan karena pandemi atau kebijakan PPKM dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat BSU tahun 2020 itu diatur pada Permenaker nomor 14 tahun 2020. Kemudian difokuskan tadi ya untuk pekerja yang memiliki upah di bawah 5 juta, kemudian besarnya adalah 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, sedangkan BSU tahun 2021 diatur pada Permenaker 16 tahun 2021. Jadi sudah berbeda dasar hukumnya. Fokusnya pun berbeda ya. Tadi untuk pekerja yang memiliki upah di bawah 3,5 juta atau yang dalam PPKM
level 3 dan 4. Kemudian besarannya pun berbeda. Ini yang awalnya 600.000 per bulan, untuk 2021 500.000 per bulan selama 2 bulan dan dibayarkan sekaligus. Atau pekerja mendapat 1 juta. Nah, bagaimana dengan BSU di tahun 2022? Nah, itu memang masih belum ada informasi peraturan Menteri Tenaga Kerjanya apakah tetap menggunakan yang 16, nomor 16 atau baru. Nah, tapi sebelum masuk situ, tentu karena pemerintah sudah menyelenggarakan 2 kali penyaluran BSU, muncul evaluasi ya. Nah, evaluasi tentu akan dilihat apa saja yang menjadi permasalahan selama penyaluran BSU. Nah, ini kita ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, Kemenaker menyalurkan BSU tahun 2020 ke rekening penerima bank penyalur. Dalam hal calon penerima BSU tahun 2021 tidak menerima bantuan dapat dimungkinkan karena rekening duplikasi, tutup, pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai dengan NIK, atau rekening tidak terdaftar. Nah, ini jadi ada permasalahan terkait dengan tujuan rekening target ya atau dari pekerja. Yang kedua, Kemenaker tidak dapat memproses penyaluran BSU bagi data usulan atau data perbaikan calon penerima BSU yang disampaikan BPJS yang melewati tanggal 30 September 2020. Nah, itu ada permasalahan yang kedua seperti itu. Yang ketiga, mengingat dana BSU bersumber dari alokasi DIPA Kemenaker tahun 2020, maka sesuai Permenkyu tentang mekanisme pelaksanaan APBN, dana yang tidak tersalurkan sampai 31 Desember 2020 harus dikembalikan ke kas negara. Seperti itu ya. Jadi ini ada 3 aspek yang menjadi concern atau isu dari penyaluran BSU tahun 2020. Nah, isu yang paling sering muncul kalau kita lihat di sini adalah isu terkait data nomor rekening sama data peserta sasaran BSU ya. Nah, kemudian apa permasalahan di penyaluran BSU tahun 2021? Nah, ini kita ambil juga dari beberapa sumber. Yang pertama adalah komunikasi antar bank di kantor pusat dan cabang yang tidak sinkron ya, menyebabkan proses aktivasi tidak bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua, terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif. Yang ketiga, gagal salur untuk rekening existing meski telah dilakukan verifikasi dan divalidasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA. Ya, KPA itu adalah kuasa pemegang anggaran. Ya. Yang keempat, kurangnya diseminasi bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran. Ya. Kelima, perusahaan menolak menerima dana subsidi gaji untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria. Yang keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS Ketenagakerjaan Pusat dengan kantor cabang dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU. Nah, tentu harapannya dengan adanya isu di tahun 2020 maupun 2021, pemerintah bisa menyalurkan BSU di tahun 2022 ini harusnya bisa lebih baik ya, karena sudah ada pengalaman 2 kali penyaluran dan harusnya ada perbaikan. Nah, selain itu juga harusnya karena sudah ada pengalaman 2 kali penyalurannya harusnya bisa lebih cepat. Nah, ini kita tunggu aturan pemerintah mengenai penyaluran BSU di 2022. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengecek peserta BSU? Nah, di sini disampaikan bahwa Anda bisa cek melalui website secara online ya di bsu.kemenaker.go.id ya. Di situ di gambar ada, Anda tinggal ikuti saja ya. Kemudian untuk calon penerima BSU akan ada 2 opsi ya, terdaftar maupun tidak terdaftar. Nah, jadi Anda tinggal ikuti saja. Ya, ini juga penetapannya kita ambil dari website kementerian. Ya. Nah, saya pikir itu tentang BSU tahun 2022. Jadi harapan kita dengan adanya pengalaman penyaluran sebelumnya baik di 2020 maupun 2021, pemerintah bisa lebih
menciptakan sistem dan mekanisme yang lebih baik dan penyaluran yang lebih cepat. Mudah-mudahan PSU ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi perekonomian Indonesia dan tentunya bagi masyarakat yang memang menjadi target pemberian PSU. Ya, itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk diskusi atau konsultasi lebih lanjut, Anda bisa klik pada link yang ada pada gambar atau layar Anda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.